Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Vina Aviani. Di sini saya akan membaca buku yang berjudul Media Budaya dan Politik di Indonesia. Ini bukunya. Saya akan membaca dari bab 7 tentang internet politik dunia maya. Jika radio adalah medium komunikasi zaman kemerdekaan Indonesia, maka internet mungkin berpacu mencapai tempat teratas dalam proses jatuhnya Soeharto. Tak dapat disangka bahwa dalam 2 tahun terakhir pemerintahan Soeharto, internet digunakan secara ekstensif oleh kaum oposisi kelas menengah perkotaan untuk menghindari sensor media siaran yang diterapkan resmi Orde pada mahasiswa menggunakan internet untuk merencanakan gerakan mereka dan mengukurkan dukungan internasional dalam membangun demokrasi nasional yang besar yang akhirnya menumbangkan rezim Soeharto. Pada hari-hari terakhir, beberapa mahasiswa yang menduduki gedung parlemen memakai komputer laptop untuk mengirimkan berita secara online, sementara tentara dengan tetap menjaga di sekeliling mereka. Antusiasme dunia tentang kapasitas internet untuk mendemokrasikan komunikasi, dan oleh sebab itu sistem politik telah proses penerimaan teknologi di Indonesia sejak awal. Indonesia masih merupakan satu dari negara-negara di Asia Tenggara yang paling rendah tingkat keterhubungannya. Meskipun proyeksi jumlah pelanggan pada akhir 1907 berkisar antara 500 hingga 100 berapapun jumlahnya, internet diterima dengan hangat oleh para pemuja perkembangan teknologi pemerintahan Orde yang dipersonifikasikan oleh Presiden baru D.J. Habibie, yang ketika menjadi meristik merupakan serta dalam pengembangan internet di Indonesia. Internet juga disambung hangat oleh kalangan oposisi kelas menengah terhadap pemerintahan Soeharto. Tentu saja internet seperti teknologi lainnya membiarkan dirinya terbuka pada kemungkinan variasi bahkan yang kontradiktif. Pada bab ini kami melihat pada penerimaan dan penggunaan internet di Indonesia dalam konteks perjuangan bagi liberalisasi politik. Seperti telah kami catatkan sebelumnya, identifikasi nasional dari produk media sulit ditetapkan di era peningkatan mobilitas dan di era hilangnya garis antara produksi asli dan tiruan atau terjemahan dan adaptasi dari materi asing. Dalam hal internet, apa yang disebut Indonesia menjadi lebih problematis karena Kimberfeld lalu lintas maya menentang usaha-usaha untuk menentukan atau mendefinisikan konteks waktu ataupun lokasi sumber dan sasaran nasionalnya. Definisi kami atas Indonesia Kimberfeld dengan demikian agak berubah tergantung pada asumsi tentang lokasi fisik dari para kontributor atau mailing. Kami menjelaskan perkembangan dan regulasi internet di dalam wilayah bangsa Indonesia yang berdaulat. Bagaimanapun kami tak dapat mengecualikan situs-situs yang beralamat global dan berlokasi di luar jangkauan negara Indonesia. Dari analisis kami tentang aktivitas politik Indonesia di internet, kedua aspek ini merupakan pusat pemahaman akan posisi internet dalam politik Indonesia. Informatif super mencapai Indonesia.
seperti tetangga-tetangganya di Asia Tenggara, sehingga awal 1990-an pemerintah Indonesia telah menerima informasi Super I sebagai bagian dari mimpi pembangunannya. Sebagian besar dasar Super I di Indonesia diletakkan oleh yang disebut seorang eksekutif injaditif internet sebagai anak Habibie, yaitu generasi kaum teknologi yang dilantik di dalam maupun di luar negeri. Mereka mengambil keuntungan dari kebijakan-kebijakan yang dimenangkan dan hadiah yang dilimpahkan mantan militeristik 1078. B.J. Habibie. Tak mengherankan, Habibie adalah menteri pertama di Indonesia yang memiliki di internet. Pada 1086, Dewan Riset Nasional di bawah Habibie merekomendasikan pembangunan jasa informasi IPTEK pada 1089. Ide ini mengkristal di bawah BPPT menjadi sebuah rancangan jaringan informasi IPTEK Net. Kampus universitas adalah yang pertama kali mencoba jaringan internet pada pertengahan 1998. Universitas bergensi seperti ITB, ITS, dan UGM serta UI bekerjasama sejak 1986 dalam pembangunan jaringan antara Universitas UNED yang didana Debdu. Pada April 1993, Komisi Perencanaan IPTEK-Net memulai percobaan sebuah prototipe mikrointernet yang melibatkan 6 perangkat pemerintah dan beberapa universitas dan lembaga riset besar. Banyak insinyur komputer merupakan ahli waris visi besar Habibie tentang Indonesia berteknologi tinggi yang melompat ke abad 8. Pada 1080 mereka menjadi staf di universitas seperti ITB dan pusat-pusat penelitian seperti BPPT dan 8. Keduanya diketuakan oleh Habibie, mempromosikan pusat dan mencobakan internet pada pertengahan 1990-an. Orang-orang yang sama membangun perusahaan internet komersial pertama seperti Ratnet. Ledakan pemerintahan akan akses internet mulai diakhiri 1095 dan mencapai puncak pada paruh pertama 1096. Pada saat yang sama, kecepatan dan efisiensi teknologi semakin membaik. Hingga akhir 1095, diperkirakan ada 15 pengguna internet di Indonesia dilayani oleh 5 internet service provider ISP, penyediaan jasa internet komersil, ditambah juga IPTEK-Net. Setelah 6 bulan, angkatan semakin menjamur hingga Mei 1096, 22 ISP terdaftar di Dirjen Paspor hingga September 2 provider lain mendapatkan izin operasional, namun hanya 15 yang benar-benar berjalan menjelang akhir 1096. Diperkirakan ada 40 pelanggan, sekitar 25 diantaranya menggunakan provider komersial. Jumlah ISP dan para pelanggan mereka terus meningkat, namun jauh lebih lambat daripada proyeksi tahun 1096 yang optimistis. Bagaimanapun, dengan praktek berbagai password, kata kunci, dan nama di antara para pengguna internet, jumlah orang dengan akses ke internet dalam kenyataannya jauh lebih besar daripada jumlah speed internet juga hadir di media dan di politik, jauh di luar jumlah koneksi yang nyata. Sebuah proporsi mikro
mikroskopis dari jumlah penduduk, kalangan pemerintahan, bisnis, dan kelompok radikal, semuanya membicarakan hal ini. Surat kabar besar seperti Kompas, Media Indonesia, dan Republik memiliki bagian yang tetap atau kolom reguler untuk internet dan teknologi komputer yang berkaitan. Dari segi bisnis, dipastikan bahwa internet telah menggunakan parameter pemasaran halnya dengan setengah harga iklan satu halaman penuh di surat kabar nasional. Anda dapat memiliki server www, World Wide Web, dan menjumpai jutaan layak internet ditawarkan sebagai sarana dapat jitu untuk jasa pekerjaan, menyampaikan informasi mengenai kemajuan media terbaru, melakukan pemesanan perjalanan, dan data tentang musik rock Indonesia, pendidikan, dan kebudayaan sebuah jenderal pada dunia. Alamat-alamat email dimasukkan dalam kartu bisnis para direktur perusahaan dan aktivis politik, bahkan ada acara televisi, TV game, dan talkshow di bawah di mana orang berpartisipasi dari rumah melalui komputer dan modem. Tak tanpa adanya status yang dapat diverifikasikan atau bahkan dapat diterima secara luas tentang siapa penggunaan internet, Postel memperkirakan pada 1095 sampai 1096 bahwa pasar teknologi informasi di Indonesia bernilai lebih dari 1.000 miliar, 40% diantaranya berada di industri perbankan dan keuangan secara geografis. Pemakaian terbesar berada di Jakarta, di mana ISP komersial mendominasi, diikuti Bandung di mana universitas terutama IPB menyediakan jasa provider. Sebuah data tak bersumber dari angka tahun 1096 yang muncul di Milis Apa Kabar, milis terbesar yang berhubungan dengan Indonesia. Dan di Info Komputer waktu itu, majalah komputer Indonesia terkemuka ada sebagai berikut: perusahaan komersial nasional dan multinasional sosial, termasuk visi World Wide Web dari publikasi terrestrict 42,8%, lembaga riset 5,8%, universitas 29,5%, departemen dan kantor pemerintah 20,9%, dan LSM 1%. Pada pertengahan 1990-an, internet yang diakses publik umum meletakkan teknologi informasi terbaru di tengah-tengah orang di luar lembaga semacam itu. Orang-orang yang tak memiliki komputer atau bahkan tak memiliki hubungan atau sambungan telepon dimungkinkan mengakses internet. Sejak pertengahan 1080-an, World memiliki pemerintahan maupun swasta menjamur di wilayah perkotaan di seluruh Indonesia. Hingga awal 1090-an terdapat 25 telepon yang dapat diakses publik dan terdapat 800 wortel di seluruh negeri. Fix yang dikirim melalui wortel seringkali merupakan cara yang relatif aman dari komunikasi publik semi publik. PT Pos Indonesia Jasa Pos yang dijadikan badan usaha pada Juni 1095 telah menggunakan internet secara sejak 1088. Sekitar tahun 1093, PT Pos Indonesia mulai merencanakan World Postal Kiosk email untuk dibangun di kantor pos bersamaan dengan fasilitas telepon dan fix jarak jauh yang
telah berjalan hingga awal 1098. Fasilitas jasa pos Wasantara internet tersedia di 70 kota. Internet yang diakses publik tak hanya membuat cara komunikasi tercepat itu ke lebih banyak penduduk perkotaan yang berpendidikan, namun lebih dari itu komunikasi ini tak rentan terhadap pengawasan dibandingkan telepon dan fax untuk umum publik. Informasi server di Yogyakarta, 3 fasilitas akses internet untuk umum dibuka pada informasinya seperti di Yogyakarta, 3 fasilitas akses internet untuk umum dibuka pada Desember 1096. 2 diantaranya berada di tengah-tengah kawasan kampus bersama masyarakatnya. Berpendidikan lebih tinggi di kota universitas ini. Sepanjang bulan itu, kain bendera dan spanduk dikibarkan di tengah-tengah bambu di setiap jarak 50 meter, menyusuri jalan Colopo dan Kejayaan dari kampus Atmajaya dan Sananta Grama, melewati IKIP, dan di sepanjang pinggir selatan UGM selama lebih dari 1 minggu. Kerumunan anak-anak muda dan sejumlah besar sepeda motor dan beberapa sepeda yang diparkir di luar warung menarik perhatian orang ke warnet Maga, sebuah internet cafe untuk mengakses informasi seperti ketika dibuka pada 17 September. Warnet Maga menawarkan akses bebas biaya untuk minggu pertama itu. Tujuannya perangkat komputernya terus-menerus terpakai selama jam buka dari pukul 9 pagi sampai pukul 10 malam. Kurang 1 km dari situ, di Jalan Simanjuntak di sisi barat kampus UGM, sekitar 300 meter jaraknya dari pusat komputer internet milik Universitas GM Net. Cafe internet yang lain, Ujayo Cafe Net, dibuka pada 9 September. Terminal komputernya yang berjumlah 8 terletak di ruang berdinding kaca tembus pandang, menyita sekitar sepertiga ruangan lantai bawah dari tempat makan dan karaoke populer Ujayo. Dengan tak terlalu meriah pada 12 September, fasilitas internet untuk akses publik yang ketiga mulai beroperasi. Wasantara Net ISP nasional yang didirikan oleh Jasa Pos Pemerintahan memulai warung pos internetnya dengan 3 komputer yang diletakkan di sudut lantai bawah kantor pos pusat. Wasantara baru mulai menawarkan jasa membuka sambungan untuk bisnis dan kirim perorangan di Jogja pada Februari 1096, dan pada September telah membangun sebanyak 700 orang terhadap dengan sekitar 60 hingga 70 pelanggan baru setiap bulan. Warnet merupakan perkembangan logis dari jasa Wasantara, bahkan dibandingkan Jakarta, di mana akses internet ini telah tersedia bagi para pelanggan perorangan sejak Mei 1095. Bertambah jumlah fasilitas internet untuk akses publik di Jogja tampak sangat pesat. Di Jakarta hanya ada 2 kafe internet dibangun pada akhir 1096. Surabaya yang penduduknya lebih banyak daripada Jogja hanya memiliki 1 kafe internet pada saat itu. CCV Cafe di pusat
Kebudayaan Perancis yang dibuka pada pertengahan Juli 1996, namun rasio jumlah mahasiswa yang tinggi dibanding jumlah penduduk nomor 2 setelah Jakarta dan pemusatan lembaga-lembaga pendidikan tinggi di sisi utara kota Yogyakarta terbukti ideal bagi perkembangan internet bayar per jam. Ongkosnya dimulai sekitar 1.000 per menit, sekitar 2 kali ongkos telepon lokal, namun jauh lebih murah daripada telepon jarak jauh dan terjangkau bagi banyak mahasiswa. Menurut para staf di jasa fasilitas internet akses publik tersebut, kebanyakan pemakaian jasa internet Indonesia berusia muda di bawah 30 tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Hingga pertengahan 1998, krisis moneter telah mengurangi jumlah pelanggan internet yang membayar dengan aset pribadi di Jogja. Wasrantara ISP memiliki pelanggan yang berkurang 1-3% pada 1998 dibanding pada 1996. Namun pada 2 tahun yang sama jumlah kios internet di kota meningkat dari 3 menjadi sekitar. Sulit untuk mengetahui apakah krisis keuangan benar-benar telah mengurangi jumlah orang Indonesia yang memiliki akses ke internet. Dari sudut pandang kios melayani pelanggan yang membayar per jam, diberi prioritas dan mengatasi kecemasan apapun akan adanya tindakan keras pemerintahan, mungkin karena tak ada kebijakan atau praktik pemerintahan yang jelas, namun sebagian lagi karena pekerjaan serta penggemar internet dipengaruhi sifat anarkis dan individualis internet yang merebes wacana teknologinya. Di warung internet lokal, tangan peraturan pemerintahan terasa ringan. Izin untuk membuka kafe internet di Jogja tak lebih sulit didapatkan daripada izin untuk membuka bisnis rental atau persewaan komputer yang tersebar di sekitar kampus. Para staf di tempat internet akses publik menyatakan tak dilakukan stalking atau publishing terhadap akses ke situs apapun, bahkan warnet Wasrantara yang karena hubungannya dengan jasa pos pemerintahan mungkin sangat sadar akan keamanan, tak menyimpan catatan identitas dirinya. Politik di internet dibandingkan dengan ASEAN dan bahkan dengan sebagai negara tetangga di ASEAN seperti Singapura, perhatian terhadap pornografi di internet boleh dikata sedikit sekali di Indonesia. Warnet di Jogja menyiarkan bahwa pemerintahan akan situs pornografi teknologi rendah. Para staf di kios percaya bahwa minat di bidang informasi politik adalah yang terkuat, diikuti riset akademik, dan mereka memiliki untuk tidak mencampuri atau memblokir akses ke situs apapun, pornografi maupun politik. Bagaimanapun, kafe internet Google Channel di Jakarta menimbulkan peringatan yang melarang akses ke situs porno. Dari sudut pandang pemerintahan Soeharto, aspek paling politis dari pemakaian internet adalah kemampuannya menyebarkan informasi politik tanpa sensor. Majalah berita Tempo dilarang terbit pada Juni 1904, terbit secara online dengan nama Tempo Interaktif pada Maret 1996. Rincian pendaftaran pelanggaran pada 6 bulan pertama Maret-Agustus menyiarkan bahwa 10% lebih
sedikit dari populer di Indonesia yang terjaring internet network yang berjumlah sekitar 40 orang pada masa itu mengasis Tempo Interaktif. Pengalaman kami sendiri setelah peristiwa kacauan 27 Juli 1996 menunjukkan bahwa setidaknya di Jogja menelusuri surfing internet tak ubahnya seperti mendengarkan siaran berita radio gelombang pendek asing dan menyebarkan bulletin bawah tanah, sebuah akses simbolik perlawanan dan sebuah sumber penting dari permalat atau bawah tanah. Satu dari pengaku terbesar bagi tentara dan BEM adalah sukses besar sebuah list diskusi lewat email Indonesia lebih populer disebut Apa Kabar, yang dimoderatori oleh John McDougall dan D. Murphy AS pada tahun 1904 sampai 1905. Apa Kabar dipanjang oleh para aktivis LSM sebagai alat yang berharga untuk menyebar bahan dan sumber penting untuk berita dalam negeri dan luar negeri yang tak disensor, seperti diangkatkan oleh seorang penulis dari Universitas Indonesia. List itu telah menjadi sebuah sarana luar biasa untuk menyatakan pendapat dan pikiran dengan bebas dan terbuka. Karena usaha McDougall dan untuk memastikan anonimitas identitas yang tersembunyi, para peserta Apa Kabar tidak mungkin menentukan dengan tempat berapa banyak orang memiliki akses pada list ini. Sekitar akhir 1995 memperkirakan ada sekitar 13 orang, kebanyakan orang Indonesia yang tinggal di Indonesia. Estimasi ini dibuat sebelum meledaknya Minta yang didorong oleh Isenden 27 Juli 1996 dan rujukan penyebutan Apa Kabar di Polisi Indonesia yang mengikutinya. Pada akhirnya 1995 beberapa artikel di media cetak nasional utama menarik perhatian masyarakat pada Apa Kabar, terutama kecepatannya memuat berita politik yang sensitif menggunakan kata menulis, misalnya bahwa berita penangkapan dan membebaskan beberapa aktivis terkemukan sudah ada di Apa Kabar dalam beberapa jam, namun baru ada di koran lokal keesokan harinya. Lebih banyak referensi mengenai Apa Kabar dimuat di media cetak Indonesia saat Isenden 27 Juli 1996 yang secara efektif mengiklankan list tersebut. Republik misalnya mencatat lusinan tulis tentang perusahaan itu yang dipublikasi oleh John McDougall di Apa Kabar Net yang diasuhnya, dan mengutip dari tulisan-tulisan itu pandangan sejumlah organisasi radikal seperti Analisis Demokrasi bicara peristiwa 27 Juli. Hanya beberapa jam setelah serangan 27 Juli pada markas PDI, Apa Kabar melaporkan kronologi terinci dari peristiwa tersebut. PDI sendiri memuat di Apa Kabar sebuah himbauan keras dari PDI mengawali Indonesia Raya yang mendesak saudara-saudara di seluruh Indonesia untuk mengedarkan informasi terinci mengenai serangan tersebut seluruh mungkin dengan cara email atau mencetaknya, karena saat ini semua sumber informasi, surat kabar, TV dan lain telah ditekankan untuk tidak menyiarkan apa yang sesungguhnya terjadi. Membandingkan liputan Kabar Australia, Seperti menyimpulkan bahwa Apa Kabar
mengungguli 4 media cetak tersebut. Hal ini kecepatan atau kebaruan dan akurasi laporan-laporannya. Ketika kafe-kafe internet dibuka di Yogyakarta 6 minggu setelah kerusakan 27 Juli di Jakarta, banyak orang bersemangat mencari-cari di internet untuk mendapat informasi yang diperkirakan tak tersedia di media nasional. Cafe Pujaya memperkirakan bahwa sekitar 40% pilihan Indonesia mencari apa kabar dan membacanya secara teratur pada minggu-minggu awal tersebut. Kafe internet swasta di Yogyakarta itu menawarkan informasi untuk membantu para pelanggan berhubungan dengan apa kabar. Kesulitan secara teknis untuk menyensor arus pesan di internet sudah sangat diketahui. Mereka yang menggunakan internet untuk menyebarkan informasi politik yang kritis merasa yakin bahwa jika sebuah hubungan link diputus oleh pemerintah, informasi dapat dengan cepat diarahkan kembali untuk melewati hubungan yang melingkarinya. Jika pemerintah menutup sebuah situs demokratik atau kelompok news posting yang mengabarkan berita, yang lain akan tumbuh di lokasi berbeda. Sebuah contoh kemampuan internet untuk menantang penjagaan dan pengawasan yang dibangun oleh Orba adalah kehadiran PRD, Partai Rakyat Demokratif, sebuah partai mahasiswa yang kecil dan buruh yang ditunduk oleh para pejabat pemerintahan sebagai perencana kerusuhan 27 Juli. Meskipun ada tindakan keras pemerintahan terhadap PRD telah 27 Juli berupa penangkapan pimpinan partai, gangguan dan intimidasi, partai itu terus bertahan sambil tetap melapor di internet dan di apa kabar dari SP di luar Indonesia. Ini mempertahankan eksistensi politiknya secara nasional dan internasional sambil tetap ujung hidung pada pemerintah. Jubir militer di bidang sospol Legend Sayran Hamid dikabarkan mengakui eksistensi ini pada pertemuan dengan kalangan NGO profesional dan organisasi keagamaan di Jakarta. Beberapa minggu setelah peristiwa 27 Juli, dia berkomentar bahwa kekuatan PRD adalah terbukti kegiatannya di internet paling sedikit 2 kali seminggu. Tulisannya selalu terbit. Kalau mereka sudah berani menampakkan diri di internet, itu berarti mereka sudah kuat. Sebab kalau belum kuat tidak akan muncul di permukaan. Dengan demikian, kehadiran politik di dunia maya disamakan dengan politik nyata oleh kedua belah pihak. Kekebalan internet melindungi para radikal yang sesungguhnya dan menandai batas-batas kekuatan organ. Kebijakan mengenai internet. Cepatnya perubahan teknologi komunikasi global pada tahun 1090-an membuat banyak badan pengatur nasional dan internasional termasuk pemerintahan Orba tidak siap. Internet juga memberi sebuah masalah definisi dalam konteks pembagian departemen pemerintahan Indonesia. Apakah ini medium siaran yang akan berada di bawah Depen, atau apakah ini sebuah perkembangan dari jasa pos yang mesti ditempatkannya di bawah Deparpos
tel, internet seperti radio dan televisi menjadi tanggung jawab gabungan dari dua departemen. Namun seperti didiskusikan di bab-bab terdahulu, sejarah kelembangan dua media elektronik yang lebih tua meletakkan tanggung jawab utama untuk regulasi atau pengaturan di tangan Dewan. Dalam kasus internet, susunan departemen tetap tidak jelas. Perbedaan kebijakan antar departemen mencerminkan adanya ketegangan di dalam birokrasi Indonesia sejak pertengahan 1080-an mengenai bagaimana menanggapi gagasan dan teknologi globalisasi pada dekade akhir pemerintahan Soeharto. Tentara dan Departemen Keamanan lainnya mengupayakan barikade atau hambatan melawan pengaruh global, sementara para pemateri ekonomi melihat banyak aspek globalisasi sebagai pembukaan baru bagi pertumbuhan dan pembangunan. Salah satu kementerian yang paling mempengaruhi di masa Orde bertanggung jawab atas sensor dan propaganda berada pada kategori yang pertama, Deparposter, sebuah kementerian baru yang dibentuk pada 1083 yang fungsi utamanya adalah pemberitaan jasa internasional dan pembangunan infrastruktur sarana, berada pada kategori terakhir, terperangkap di antara dua posisi pemerintahan Indonesia. Seperti banyaknya negara lain di wilayah ini, secara simultan atau langsung melakukan perkembangan kemampuan jaringan komputer dan sekaligus berusaha mengontrol isi informasi internet. Pada awal 1090-an, Departemen secara antusias merangkul teknologi informasi dan potensi ekonomi yang mereka miliki. Debar dan Depakam tetap mengutamakan perhatian pada regulasi, pengawasan, dan kontrol atas arus informasi yang dimungkinkan oleh teknologi baru. Ketentuan jasa internet tergantung pada PT Telkom, Jaringan Telepon Nasional, dan PT Indosat, penyediaan telekomunikasi internasional milik pemerintahan. Keduanya berada di bawah kewenangan dengan Parkostel dan termasuk perusahaan pertama milik pemerintahan yang diswasta pada Tabel tahun 1906 tentang perusahaan